Ibu Ros, selamat pagi. Pagi, Bapak. Terima kasih sudah datang untuk memenuhi undangan saya dalam kaitan dengan praktek coaching dan supervisi di kelas. Ya, bagaimana kabar hari ini? Kabar baik. Terima kasih. Saya juga kabar baik. Jadi kita semua dalam keadaan sehat-sehat, syukur. Baik, terkait dengan pembelajaran di kelas nanti, saya perlu tahu sedikit kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di kelas nanti itu kira-kira apa saja ya? Ya, baik, terima kasih Bapak. Untuk pembelajaran itu, tujuan pembelajaran itu di sini saya menggunakan metode problem basic learning. Di situ untuk melatih peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif mendeskripsikan jarak pada bangun ruang. Jarak di sini yaitu jarak dari titik ke titik dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak dari titik ke titik juga pada bangun ruang. Berarti yang mau dicapai nanti paling tidak siswa bisa mendeskripsikan ya jarak dari titik ke titik begitu ya pada bangun ruang ya. Setelah itu mereka juga bisa menghitungnya kira seperti itu ya. Baik, terima kasih. Dalam kaitan dengan tujuan itu, saya ingin tahu kira-kira apa saja yang ingin Ibu Ros kembangkan dalam proses pembelajaran nanti. Ya baik, terima kasih. Yang ingin saya kembangkan dalam proses pembelajaran itu, yang pertama itu adalah teknik kesadaran penuh. Oh ya, menggunakan teknik kesadaran penuh ya. Yang kedua itu ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Terus yang ketiga ada pengembangan keterampilan emosional, sosial emosional. Oh, jadi yang ingin Ibu Ros kembangkan itu 3 hal itu ya. Ya. Pertama, penerapan mindfulness atau kesadaran penuh di awal pelajaran, ya toh. Terus bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya, dengan penerapan keterampilan sosial emosional itu 3 hal itu ya. Mungkin saya perlu tahu dari 3 hal itu terkait dengan penerapan kesadaran penuh mindfulness itu kira-kira cara yang Ibu lakukan pakai teknik apa? Di sini saya menggunakan teknik stop. Teknik stop itu menggunakan video. Oh gitu, jadi ada video ditayangkan terus siswa mengikuti seperti itu. Baik, terima kasih. Nanti saya akan perhatikan di kelas. Terus kalau terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu yang Ibu lakukan seperti apa? Di situ saya menyiapkan bangun ruang. Ya. Bangun ruang situ saya menyiapkan ada kubus, ada balok, dan juga dengan limas. Siswa diminta untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka nanti di dalam kelompok. Mereka berdiskusi, mereka memilih bangun ruang yang ada itu untuk mereka kerjakan di LKPD. Oh iya. Berarti Ibu menyiapkan bangun ruangnya banyak begitu ya. Siswa memilih sesuai dengan mereka punya kesukaan mana, mereka pakai itu terus disesuaikan dengan LKPD atau soal-soal yang Ibu siapkan. Itu kalau terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kalau terkait dengan penerapan keterampilan sosial emosional, kira-kira di mana yang Ibu mau tunjukkan atau saya lihat nanti? Kalau untuk penerapan yang ketiga sosial emosional itu pada saat diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok itu anak saling bertukar pikiran, mendengarkan pendapat orang lain. Oh jadi di sana yang mau dilihat bagaimana siswa bisa saling mendengarkan pendapat, saling menghargai, katakan seperti itu ya. Jadi itu keterampilan sosial emosional yang ingin kita kembangkan, begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Ros. Mungkin saya perlu tahu kapan pelaksanaan KBM itu supaya kita bisa sama-sama di kelas nanti. Pelaksananya mungkin hari ini. Oh hari ini ya. Kebetulan ada jam di kelas 12 IPA. 12 IPA. Jam ketiga dan jam keempat. Oh ya, baik Ibu Ros. Kalau begitu saya pastikan jam 3.4 kita bertemu di kelas. Ibu Ros melaksanakan pembelajaran dan saya berlaku sebagai
supervisor. Jadi ingat, supervisor bukan untuk menilai salah benar, tapi saya melihat apa yang Ibu Ros sudah sampaikan tadi berjalan dengan bagus atau tidak, ya. Nanti setelah itu selesai kita evaluasi lagi, tapi nanti kita evaluasi bersama, saya secara pribadi sebagai CGP, tapi termasuk juga ada pendamping individu dari pengajar praktek. Baik, terima kasih Ibu Ros atas kehadirannya. Sampai jumpa di kelas bentar. Iya, terima kasih. Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru, teman-teman semua, marilah kita siapkan hati serta batin kita untuk berdoa. Untuk itu, izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan pemberian-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami dari hari-hari yang telah kami lewati hingga pada pagi hari ini. Kami semua dapat berkumpul kembali dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Terpujilah Engkau sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang berikut ini meminta kalian duduk posisi nyaman, atur kursi baik-baik. Ya, sebelumnya mungkin ketua kelas ada yang hari ini tidak hadir. Siapa yang hari ini tidak hadir? Bertus Toegelu izin Ya, terus Yohanes Repanusa Yohanes satu Repanusa dengan Bertus Toegelu. Bertus Toegelu di sini. Nanti 2 orang yang tidak hadir, yang hadirnya ada 15 orang ya. Baik, sudah. Perhatikan sudah ke depan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang jarak ya. Jarak dari titik ke titik pada bangun tuang. Titik ke titik pada bangun tuang. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat materi kita kemarin? Yang masih ingat? Ingat? Oh, masih ingat. Iya, kedudukan titik garis dengan bidang kanan berubah. Berarti tadi kita sudah lihat seperti saya ingat materi yang kemarin tentang kedudukan titik garis dengan bidang. Ya, hari ini kita belajar tentang jarak dari titik ke titik pada bangun tuang. Di depan kita ini sudah ada bangun tuang ya? Ada? Terus apa lagi ini? Dari Mas ini? Balok ya, info wakili balok ya. Sebelumnya kita masuk ke jarak titik ke titik pada kubus, tapi kita harus tahu dulu tentang teorema Pythagoras. Misalkan ini ya, A, B dengan C. Coba perhatikan di sini siku-sikunya ada di mana? Siku-sikunya ada di terus teorema Pythagoras bagaimana satu orang? C ya. CB kuadrat sama dengan CA kuadrat tambah AB kuadrat. Kuadrat ataukah BC kuadrat ya? Ya. BC kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu pasti ya. Jarak dari titik dan titik. Nah, sekarang misalkan saya mempunyai
jarak dari titik A ke titik B. Ada yang bisa? Belum? Jarak dari titik A ke titik B berarti panjang luas garis satu orang panjang luas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. ya, panjang luas garis kita tarik garis dari titik A ke titik B tapi tarik garis itu panjang luas garis yang menghubungkan titik A ke titik B itu itu bisakah saya punya dua titik ya, titik A dan titik B. Sekarang misalkan ini ini adalah kubus dan garis kubus ini titik A, titik B, C, D di depannya di atas A-nya G, F, G, H, A. Jarak dari titik A ke titik B A ke B ini artinya saya tarik dari titik A ke titik B, tarik garis dari titik A ke titik B. Terus misalkan dari titik A ke titik C, titik A ke titik C artinya saya tarik garis dari A ke C. Sekarang bagaimana kalau kita mau hitung jaraknya? Jarak dari A ke C berarti yang bantu kita segitiga yang mana? Segitiga ABC. Sesuai keinginan kelompok masing-masing. 3 orang ini 3 kelompok, 3 orang mewakili untuk ambil di depan. Maksudnya satu-satu. Ingat keinginan kalian, berarti kalian sama-sama sudah sepakat mau memilih yang mana, mau membuang yang mana. Setelah itu perhatikan lihat di dalam lembar baca LKPD kalian Yang pertama jangan lupa tulis nama anggota kelompok. Setelah nama anggota kelompok lihat di dalam sini Terus kalian lihat di dalam LKPD itu tujuannya untuk hari ini. Jadi hari ini kalian tuh mampu menentukan tujuannya, mampu menentukan jarak dari titik ke titik titik ke titik pada bangun ruang. waktu dan
atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman saya Leo untuk menjelaskan. Baik, selamat pagi kita semua. Baik. Saya akan mewakili kelompok kami untuk menjelaskan hasil kerja diskusi kelompok kami. Pertama di sini dia menentukanlah jarak dari titik A ke titik B. Kita misalkan di balok sini, misalkan ini dengan balok ini titik A, B, C, D, E, F. Sudah semua? Sudah. Ya baik. Untuk tugas rumah kalian buka di lembaran terakhir itu ada lembaran tugas rumah kerja di rumah minggu berikutnya ya, atau pertemuan berikutnya kita kumpulkan ya. Sebelum masuk kelas sudah ada di atas meja pekerjaan rumah itu ya. Siap. Baik, sudah. Jadi hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Ingat tetap belajar ya di rumah, tetap belajar, kerja tugas ya. Jangan sampai lina ya. Jadi kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta satu orang angkat kita dalam doa. Bapak Kepala Sekolah serta ibu guru dan teman-temanku sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa, serta izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan dalam Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami dari hari-hari yang telah kami lewati hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami mau pulang, bimbinglah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah kami dengan keadaan selamat. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih banyak. Anak-anak sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Secara khusus untuk Ibu Ros yang sudah membantu proses dalam beberapa event kemarin. Saya tetap berpesan apa yang diajarkan oleh ibu guru kalian, Ibu Ros, dipelajari kembali di rumah ya. Apa yang tidak tahu ditanyakan, begitu ya. Jadi jangan diam-diam. Jadi Ibu Ros ini salah satu guru yang hebat. Jadi saya percayakan 100%. Baik Ibu Ros, selamat siang. Bapak pengajar praktek, selamat siang juga. Terima kasih sudah mengunjungi kami, sudah dari awal. Sekarang pendampingan PI 5 ya. Terima kasih sudah mendampingi kami. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi saya terhadap Ibu Ros sebagai guru mata pelajaran matematika yang sudah mengikuti dari awal bersama saya sejak pra-observasi, saat observasi di kelas tadi, dan saat ini kita masih bisa bersama. Saya pikir apa yang Ibu Ros lakukan di kelas tadi, saya harus sampaikan apresiasi dari hati saya karena sudah melakukan yang terbaik. Tapi untuk kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ros sebagai guru yang melalui proses tadi. Mungkin saya boleh tahu perasaan apa yang Ibu Ros rasakan setelah mengikuti proses dari awal pra-observasi di kelas tadi selama proses pembelajaran. Kira-kira apa yang Ibu Ros alami atau rasakan sampai saat ini? Silakan. Terima kasih Bapak. Perasaan yang saya alami selama proses pembelajaran tadi, di situ saya merasa senang
dan juga saya puas karena semua siswa di dalam kelas itu aktif dalam proses pembelajaran dan juga mereka semua juga antusias untuk menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan. Itu saja. Jadi pada dasarnya Ibu Ros merasa puas dengan proses yang Ibu Ros jalankan tadi, ya. Terima kasih Ibu Ros. Dari proses itu mungkin Ibu Ros bisa refleksi sedikit kira-kira capaian apa yang Ibu Ros sudah dapat dari proses tadi, proses ini. Ya, Silakan. baik, terima kasih untuk capaian-capaian dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu dari teknik kesadaran. Ya, kesadaran itu untuk melatih konsentrasi anak saat memulai pembelajaran, yaitu di situ dengan teknik mindfulness. Di situ saya ambil tekniknya itu yaitu teknik stop. Ya. Terus yang kedua itu pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak diberi kesempatan untuk memilih bangun ruang. Bangun ruang di situ ada kubus, ada balok, ada limas. Ya, itu yang saya ambil. Dan tiga itu anak dikasih kesempatan untuk memilih. Terus yang ketiganya itu penerapan keterampilan sosial emosional. Di situ yang dilihat tuh pada saat berdiskusi kelompok setelah membagikan LKPD, anak-anak saling menukar pikiran, saling menukar pikiran, berdiskusi, memberikan pendapat, saling mendengarkan pendapat orang lain, sehingga keterampilan sosial emosionalnya itu dapat dilihat. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu Ros. Jadi memang sudah banyak capaian yang Ibu Ros alami, baik itu terkait dengan bagaimana penerapan teknik kesadaran penuh dengan dalam hal ini Ibu menggunakan tadi teknik stop, ya. Begitupun penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana penerapan keterampilan sosial emosional untuk siswa. Saya pikir itu suatu capaian yang sangat baik. Mudah-mudahan capaian itu bisa tetap dipertahankan dan ditingkatkan, ya. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir untuk Ibu Ros, kira-kira apakah ada yang perlu dikembangkan ke depan terkait dengan proses seperti ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Yang perlu saya kembangkan untuk proses pembelajaran ke depan, yang pertama itu terus berlatih untuk menerapkan teknik mindfulness, ya, mindfulness atau kesadaran penuh. Berarti bukan hanya dengan teknik stop, saya bisa memilih teknik-teknik yang lain, teknik yang berbeda. Terus yang keduanya untuk penerapan pembelajaran diferensiasi, yaitu dengan cara yang lain juga, ya, bukan hanya dengan memilih anak disuruh untuk memilih bangun ruang pendidikan. Terus yang ketiganya itu dengan penerapan keterampilan sosial emosional itu dapat dikembangkan dengan menggunakan metode-metode yang lain, metode yang berbeda yang tadi saya gunakan diskusi. Mungkin dengan ini saya akan berusaha untuk cari lain metode yang lain. Jadi itu kira-kira hal-hal yang dalam pikiran Ibu Ros sebagai guru matematika perlu dikembangkan lagi. Jadi apa yang sudah baik dipertahankan, nah yang kita lihat masih kurang-kurang kita kembangkan. Tapi pada prinsipnya semua sudah berjalan baik. Terima kasih Ibu Ros. Mudah-mudahan ke depan menjadi ibu guru matematika yang semakin hari semakin baik. Bapak pengajar praktek, terima kasih sudah mendampingi kami. Terima kasih.